Oke, selamat bertemu lagi dengan Pak Paul. Di kesempatan ini, Pak akan coba memberi pembahasan terkait soal ulangan yang baru-baru kalian ikut melalui Google Form. Jadi sekitar ada 40 nomor, dan Pak sudah cek jawaban kalian. Dan pada kesempatan ini coba Pak beri penjelasan sedikit untuk membuat kalian bisa mengingat kembali materi-materi yang sudah Pak sajikan ya. Oke, mulai nomor pertama. Hasil dari 124 tambah 125 tambah negatif 4 bagi 20 kurang negatif 245. Lalu opsinya A, B, C, D ini. Baik. Untuk melihat soal seperti ini, maka materi yang perlu kalian ingat adalah operasi hitung campuran. Karena ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di dalam operasi hitung campuran tersebut ada aturan mainnya ya. Dan perlu kalian ingat bahwa kalau ada perkalian dan ada pembagian, maka operasi itu yang didahulukan. Lalu lebih ingat lagi kalau ada pengelompokan kurung, yang dalam kurungnya itu melibatkan 2 kelompok atau 3 kelompok dan seterusnya, maka yang di dalam kurung itu yang diutamakan. Tapi dalam soal ini praktis tidak ada pengelompokan itu, sehingga yang perlu kalian selesaikan di sini adalah perkalian dan pembagian. Oke. Langkah pertama kita tulis kembali soal. Ini, tulis kembali. Lalu setelah itu kita sederhanakan yang perkalian ini. Ya. Sehingga didapatlah 125 kali negatif 4 itu sama dengan 500. Ini ya, 500. Sehingga bagi 20 kurang negatif 245. Selanjutnya pembagian 500 bagi 20. 500 di sini adalah negatif. Negatif ini ya. Sehingga hasilnya negatif 25 ini. Negatif 25. Lalu hasil dari 124 kurang 25 kurang negatif 245 dapat kita selesaikan yang ini dulu. Negatif 25 kurang negatif 245. Jadi bentuk ini dapat menjadi negatif 25 tambah 245. Karena positif negatif berpikir kurang. Gitu ya, sehingga hasilnya 220. Sehingga 124 tambah 220 didapatlah 340. Jawabannya adalah D. Oke. Lanjut kita ke nomor 2. Bapak Yose memanen padi dari kedua kebunnya. Masing-masing kebunnya menghasilkan padi sebanyak 4/5 ton dan 3/2/5 ton. Pada hasil panen itu dijual sebanyak 6/4 ton. Sedangkan sisanya digunakan untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Sisa padi untuk kebutuhan pangan sebanyak berapa? Ada opsi A, B, C, dan D. Nah, melihat soal seperti ini, maka langkah pertamanya kita terjemahkan dulu ke dalam kalimat matematika. Sehingga maka diperoleh. Tadi kan masing-masing kebun menghasilkan 4/5 dan
3 2/5. Nah, bentuk ini menjadi penjumlahan. Nah, gitu ya. Lalu pada hasil dijual. Ketika dijumlahkan, maka ada yang dibawa keluar, dijual, berarti dikurangi. Sehingga 4 1/5 tambah 3 2/5 kurang 6 1/4. Oke, berikut. Kita cari berapa sisa padi untuk kebutuhan pangan. Sehingga bentuk ini dapat kita buat menjadi, bisa juga 4, pengelompokan 4 tambah 3 kurang 6, begitu juga bisa. Lalu diseranakan pecahan dengan pecahannya saja. Atau bisa pakai cara lain, pecahan campuran ini kita ubah ke pecahan biasa. Sehingga menjadi 5 kali 4, 20 tambah 1, sehingga 21/5. 5 kali 3, 15, tambah 2, 17/5. 4 kali 6, 24, tambah 1, 25. Ya, bentuknya sudah seperti ini. Nah, setelah ini kita amati, ternyata ada dua suku ini yang punya penyebutnya sudah sama. Nah, maka dua bentuk ini disederhanakan dulu. Pembilang dengan pembilangnya dijumlahkan. Penyebutnya tetap. Sehingga didapatilah 38/5. Nah, kurangi yang ini, 25/4. Karena di sini penyebutnya belum sama, maka disamakan dengan 20. Ketika di sini 20 semua, maka di sini otomatis berubah dua suku ini. Sehingga 20 kita rubah suku yang pertama ini ya. 20 bagi 5, 4. 4 kali 38 dapatlah 152. Sekarang suku yang kedua nih. 20 bagi 4, 5. 5 kali 25 dapatlah 125. Nah, setelah sukunya sama, penyebutnya maksudnya, maka pembilang dengan pembilang dikurangkan. Dapatlah 27/20. Ya. Pecahan seperti ini, yang mana penyebutnya lebih besar, pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka dibagi saja. Nah, dibagi biasa. 27 bagi 20. Hasilnya 1, sisa 7. Dibagi 20. Sehingga dapatnya 1 7/20. Itu jawaban D ini. Oke. Nomor yang ketiga. Hasil 81 3/4. Nah, 81 pangkat 3/4 kurang 125 pangkat 2/5 adalah titik. Opsinya A, B, C, D. Nah, melihat bentuk perpangkatan bilangan pecahan, perpangkatan pecahan ini, bagaimana cara menyelesaikan? Ya, kita tulis dulu soalnya yang pertama. Lalu setelah itu kita akan menyederhanakan pangkat pecahannya ini. Di sini suku pertamanya penyebutnya adalah 4. Ini lihat 3/4 ya. Maka bilangan pokoknya ini yang 81 ini kita harus rubah dia menjadi bentuk perpangkatan yang mana pangkatnya adalah 4. Nah, sehingga 81 menjadi 3/4. Nah, tujuannya adalah 4 dengan 4 di 3/4 ini dihilangkan. Sehingga sisalah 3/3. Begitu juga di 125 ini. 125 pangkat 2/3. Maka kita harus menghilangkan pangkat pecahannya ini. Supaya jangan pecahan. Nah, untuk itu 125 ini kita jadikan bilangan pangkat 3. Karena penyebutnya 3. Sehingga dapatlah 5 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2/3.
3 dengan 3 disederhanakan, dicoret. Sisalah 5 pangkat 2. Nah ini. Sehingga dapat 27 karena 3 pangkat 3 kurang 25 karena 5 pangkat 2. Hasilnya adalah 2. Ini. Oke, soal nomor 4. Pecahan yang senilai dengan 4/3 kurang akar 3 adalah titik-titik-titik. Nah, ini model-model merasionalkan penyebut pecahan. Ya. Kalau lihat bentuk pecahan ini, akar seperti ini, kita kenal dengan materi yang namanya merasionalkan penyebut pecahan tersebut. Opsinya ini. Sekarang bagaimana cara menyelesaikan ini? Ya. Untuk menyelesaikan, yang pertama, rasionalkan penyebut dari 4/3 kurang akar 3. Sehingga diperoleh ini, lihat. 4/3 kurang akar 3 tetap. Ditulis ya. Nah, untuk merasionalkan, maka dibuatlah kali. Kali di sini, kita lihat penyebutnya. Penyebutnya karena di sini kurang, maka dia berubah jadi tambah semua nih. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau di sini tambah, maka di sini kurang semua. Begitu ya. Nah, setelah itu terjadi perkalian silang. Gitu ya. 4 kali 3 tambah akar 3 lihat gitu ya. 3 tambah akar 3 dikali 3 kurang akar 3. Sehingga dapatlah 12. 12 ini dari mana? 4 kali 3. 4 akar 3 ini dari 4 kali akar 3. Per 9. 9 ini adalah 3 yang ini kali 3 yang ini. Kurang. Kenapa kurang? Di sini 3 kali min akar 3. Sehingga dapatlah min 3 akar 3. Sedangkan di sini positif. Akar 3 kali 3. Nah, jadi tambah 3 akar 3. Kurang akar 3 kuadrat. Nah ini akar 3 kali min akar 3. Sehingga dapatlah min akar 3 kuadrat. Oke. Selanjutnya 12 tambah akar 3 tetap kita tulis per 9. Yang ini tetap, yang ini 0. 0 dapat dari mana ini? Min 3 akar 3 tambah 3 akar 3. Nah, min 3 dengan positif 3. Akar 3 ketemu ya 0. Hasilnya sisa akar 3 pangkat 2. Nah, dapatlah akar 9. Lalu 12 tambah akar 4 akar 3 per 9 kurang 3. 3 dapat dari akar 9 ini. Nah, sama dengan 12 tambah 4 akar 3 per 6. Nah, sehingga hasil ini dikali setengah. Dapatlah 12 bagi 2, 6. 4 bagi 2, 2. Akar 3 dah. Lalu 6 bagi 2 adalah 3. Sehingga didapat hasil itu jawaban A. Perhatikan barisan bilangan berikut. 2, 6, 10, 14, 18. Titik. Ditanya nilai suku ke-30 berdasarkan pola pada barisan bilangan tersebut. Opsinya jelas. Ya. Nah, hasil pembahasannya adalah, ingat, suku pertamanya atau A itu adalah 2 ini. Ini suku pertama. B atau beda itu diperoleh dari 6 kurang 2. 6 kurang 2 kan 3. Ya kan? Nah, 6 kurang 2 adalah 3. Sehingga
Ya, sehingga untuk mencari suku yang ke-30, kita dapat menggunakan rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Ya, misalnya tadi kita lihat yang pertama 2 ya. 2 ini kan N-nya 1, suku pertama kan. Maka A-nya adalah 2. 2 tambah 1 kurang 1, 0. 0 kali B kan 0 ya, gitu ya. Nah, sehingga dapatlah 2. Tetap, kalau A-nya adalah, B-nya, A-nya ini ya. Nah, maka dapat kita masuk ke semua dengan menggunakan rumus ini. Begitu juga 10, 14, dan 18. Nah, sekarang bagaimana U yang ke 30? Maka N-nya 30. Sehingga 30, U 30 sama dengan 2 tambah N-nya 30 kurang 1 kali 4. Nah, 30 kurang 1, 29 ya. 2 tambah 29, 31. Atau kali dulu ya. 116 tambah 2 sama dengan 118. Nah, jadi kita harus tahu A-nya siapa, bedanya siapa gitu. Beda itu 6 kurang 2 ya, sama dengan 4 ini ya. Oke. Sehingga jawabannya adalah 118. Berikut. Minori memotong selembar kertas menjadi 4 bagian. Ia ambil 1 lembar, potong, lalu dipotong lagi menjadi 4 bagian. Kegiatan itu dilakukan secara sehingga sejumlah potong seluruhnya menjadi 145. Nah, seperti ini soalnya. Bisa dibacakan saja dengan opsinya seperti ini. Nah, dari soal itu kita harus menerjemahkan dulu ya. Kita harus menganalisis secara matematisnya. Misalnya U1 4, U2-nya 4, U3-nya 7. Nah, selalu ada kelipatan seperti itu hingga membentuk deret seperti ini. Nah, dari deret ini kita lihat ternyata punya beda. Beda itu kan tadi dibilang bahwa U2 kurang U1, 4 kurang 1, U3. Begitu 7 kurang 4, 10 kurang 7, 13 kurang 10, 16 kurang 3. Bedanya selalu 3. Gitu. Maka rumus yang kita pakai ini UN sama dengan U1 tambah N kurang 1 kali B. Nah, misalnya N-nya 145 nih. Maka 145 sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali B. Nah, di sini N kurang 1 dikali 3. Beda tadi ya. Sehingga N kurang 1 sama dengan 144 per 3. Ini bentuk ini ya. Nah, sehingga dapatlah 48. Sehingga N sama dengan 48 tambah 1. 1 dipindahkan terus kanan. Sehingga dapatlah 49. Itu baru N. Nah, jumlah pengguntingan N kurang 1 kali 2. N yang tadi 49 tuh. 49 kurang 1 dikali 2 dapatlah 96. Jadi 96 ini merupakan pengguntingan. Jumlahnya berapa kali itu. Sehingga dapat jawabannya adalah A. Berikut. Deret geometri memiliki suku ketiga bernilai 18. Dan suku ke-6 bernilai 486. Jadi suku ketiga 18, suku ke-6 bernilai 486. Pertanyaannya, jumlah 8 suku pertama deret tersebut adalah titik-titik-titik. Nah, ini agak berbeda dengan dua nomor sebelumnya. Nah, di sini kan diketahui U3 dengan U6. U3 18. Nah, kalau melihat bentuk soal seperti ini, kita kenal ada istilah namanya rasio. Sehingga kita terapkan rumus ini AR kuadrat.
Jadi U3 sama dengan AR kuadrat. Nah, A itu adalah suku pertama, R itu ratsionya ya. Nah, untuk itu kita dengan dua hal yang diketahui ini, nah, misalnya U6-nya AR pangkat 4, nah, tadi U3 kan, AR pangkat 2 di sini AR pangkat 4 kali R, gitu. Sehingga dua bentuk ini untuk memudahkan kita mencari R. Nah, sehingga AR pangkat 2 dikali R pangkat 3 sama dengan 486. Dapatlah 18 R pangkat 3. Kenapa 18 tadi itu? 18 ini AR ya, AR pangkat 2 ini ke 18. R pangkat 3 baru sama dengan 484. Iya. Lalu R pangkat 3-nya sama dengan 27. 27 ini 484, 6 per 18. Ya. Sehingga R-nya akar pangkat 3 dari 27. Akar 3 ya. Akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Nah, ini baru rasio. Nah, tadi kan AR pangkat 2 itu sama dengan 18. Nah, sekarang R-nya sudah diketahui nih. Maka R-nya pangkat 2, 3 pangkat 2, 9. Terus saja 9 kali A. Sama dengan 18. Maka A-nya didapat 18 per 2 sama dengan 18 per 9 sama dengan 2. Ya, R sudah dapat, A sudah dapat. Sekarang kita cari jumlah suku 8 suku pertama. Maka kita gunakan rumus Sn sama dengan, ya ini ingat ini, cari jumlah ya 8 suku pertama. Maka rumus yang kita pakai Sn. Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Nah, E-nya sini 8. Ya, diganti dengan 8 ya. A-nya tadi sudah 2, R-nya tadi 3, sehingga 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 4 kurang 1 ya. Nah, per 3 kurang 1, sehingga didapatlah 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 4 kurang 1. Sehingga diperoleh 6.560. Berikut. Pak Sula membeli 50 kg buah mangga dengan harga 10.000 per kilogram. Seminggu kemudian, Pak Sula menjual mangga tersebut sebanyak 40 kg, dijual dengan harga 12.000. Dia beli 10.000, seminggu kemudian dia jual 40-nya. Dari 50 jual 40 kilo. Tinggal masih ada sisa tuh. Nah, sisa itu dijual 8.000. Pernyataan yang benar, lihat di bawah ini yang mana, untung atau rugi. Jadi kita harus melihat ini. Jadi kita pertama beli 50, harga 10. 50 kilo harga 10.000, berarti berapa rupiah? 50 kali 10.000, 500.000. Setelah seminggu kemudian Pak Sula menjual mangga tersebut 40 kg. Nah, dijual nih 40 dengan 12.000. 40 kali 12.000, 480. Jadi beli 500, jual tadi baru 480.000, masih rugi dah. Tapi masih ingat, masih ada sisanya. Sisanya dijual berapa? 8.000. Sisanya berapa? Oh, 10. Kan baru 40 tadi. Sisa 10 toh. 10 kali 8.000, 80.000. Nah, coba kita jumlahkan yang jual. 480 tambah 80, dapatlah 560. Tadi di atas belinya 500, jualnya 560. Untung atau rugi? Ya jelas untung toh. Ya untung berapa? 60.000 kan.
560 kurang 500. Ini. Nah, cuma di sini tidak ada 60.000-nya, cari persen. Maka cari persen. Persentase 60.000 ini berapa persen? Gitu ya. Persen untung sama dengan 60.000 bagi harga beli 500.000 kali 100%. Nah, sehingga dapatlah 12%. Nomor 9. Untuk membangun sebuah rumah, seorang pemborong membutuhkan 15 orang tukang selama 20 hari. Jika tukang yang dipekerjakan hanya 12 orang, maka lama mereka menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah, jadi kalau tukang ada 15 orang, kerja selama 20 hari. Kalau 12 orang, tukangnya memborong 15 orang tukang 20 hari. Kalau orangnya makin sedikit, kerjanya makin lama atau makin cepat. Nah, secara analisa kita makin lama. Tapi makin lamanya berapa? Apa tidak lebih dari 20? Ya kan? 15 20 berarti kalau kurang orang tambah hari. Maka di sini C dengan D jangan pilih lagi. Ya, kan dia harus lebih dari 20. Sekarang 24 atau 25. Nah, itu yang kita cari. Maka carinya bisa seperti ini ya. Bisa dipelajari sampai dapat yang ternyata 25 hari. Jawabannya adalah A. Berikut. Hasil dari 2x kurang 1 kali, ini dibaca kali ya, antara kurung dan kurung. 2x kurang 1 kali 3x tambah 4. Baru ditambahkan dengan x kuadrat kurang 3x kurang 4. Nah, ini bentuk aljabar ya materinya. Sekarang kita selesaikan ini untuk mendapatkan opsi-opsi yang di bawah ini. Nah, tulis kembali soal. Langkah pertama kita kerjakan adalah yang ini. Perkalian ini dulu. Dan ini operasi campuran juga nih. Yang kali ini, antara kurung ini dan kurung ini. Yang ini. Ya, ini saja yang kita kali dulu. Ini kita lepas dulu ya. Maka caranya adalah 2x kali 3x. Lalu 2x lagi kali 4. Setelah itu negatif 1 kali 3x. Negatif 1 kali 4. Ini. Setelah itu kita kali. 2x kali 3x 6x kuadrat. Tambah 2x kali 4 8x. Min 1 kali 3x min 3x. Min 1 kali 4 min 4. Lalu kita lihat nih sampai di sini. Sampai di sini kita lihat ada tidak suku-suku sejenis. Suku sejenis itu yang punya pangkat sama dengan variabel sama. Oh, ini ada 3x tapi ini pangkat 2 nih. Oh, ini yang pangkatnya sama. Ini yang kita operasikan. 8 kurang 3 5x. Gitu ya. Ini tetap nih. Nah, hasil akhirnya ini. Kalau perkalian tadi. Hasil ini yang kita jumlahkan dengan yang ini. Nah, jumlahkan. Maka lihat di bawah nih. 6x kuadrat tambah 5x kurang 4 tambah 3x kurang x kuadrat kurang 3x kurang 4. Nah, lihat caranya baik-baik ini. Jangan cepat-cepat karena ini adalah dalam kurung. Oke, sekarang ini kita buka kurungnya. Kurungnya kita mau buang. Maka ini tetap positif. Lihat ini. Yang ini jadi negatif ya. Yang ini juga negatif. Oke. Sehingga 6x kuadrat tambah x kuadrat dapatlah 7x. Oke. Gitu ya. 7x lalu 5x kurang 3x dapatlah 2x. Lalu min 4 kurang 4 min 8. Sehingga jawabannya adalah ini. 7x tambah 2x kurang
Ya, soal berikut, nilai X yang memenuhi persamaan 3 kali 2X tambah 1 per 3 sama dengan 4 kali 3X kurang 1 per 2 adalah titik-titik-titik. Ini optionnya. Jadi sini ada dua ya. Dua persamaan ya. Jadi 3 kali 2X tambah setengah sepertiga sama dengan kira-kira memenuhi persamaan ini nilai X yang berapa ya kan, ini kan persamaan. Oke. Untuk mencari nilai X maka lihat pembahasan yang berikutnya. 3 kali 2X tulis kembali soal ya, lalu kita kali biasa nih, suku 1 kali suku 2 ya. Suku 1 itu 3 dikali dengan suku yang satu dalam kurung ini. 3 kali 2X 6X, 3 kali 1 per 3 sama dengan 3 per 3 sehingga sama dengan 1. Sebelahnya 4 kali 2X 12X, 4 kali setengah min 2, 4 bagi 2 ya, min 2 sehingga sama dengan suku yang sejenis ada X-nya, kita kelompokkan satu tempat nih. 6X kurang 12X, karena 12 ini positif dipindahkan, sama dengan min 2 tetap, satu positif dipindahkan jadi negatif. Nah, sehingga sama dengan min 6X sama dengan min 3. Sehingga X sama dengan min 3 per min 6, X sama dengan 1 per 2. Gitu ya. Nah, kalau mau dibuktikan ini X taruh di sini gitu. 6 kali min 6 kali 1 per 2 sama dengan min 3. Nah, gitu ya. Oke deh. Nomor yang ke 12. Suatu model kerangka balok terbuat dari kawat dengan ukuran panjangnya Y tambah 8 cm, lebarnya Y cm, dan tinggi Y kurang 5 cm. Ya, jadi panjang, lebar, dan tinggi masih sudah diketahui, tapi dalam bentuk variabel kayak gini. Jika panjang kawat yang digunakan seluruhnya tidak lebih dari 156 cm, hanya tidak lebih ya, maka ukuran maksimum tinggi balok tersebut berapa? Ukuran maksimumnya. Ya, opsinya ada ini. Sekarang bagaimana kita cari tinggi maksimum? Maka kalau balok ya kita bisa gambarkan seperti ini ya. Panjangnya Y tambah 8, lebarnya Y, tingginya Y kurang 5. Nah, maka untuk mencari panjang kawat, maka kita hitung kelilingnya ya. Keliling daripada balok ini. Ada berapa panjang nih balok ini? Oh, ada 4. Alasnya 2, atasnya 2. Ada berapa lebar nih? 4 juga. Alas 2, atas 2. Ada berapa tinggi? Tingginya juga 4 ya. Jadi 4 panjang tambah 4 lebar tambah 4 tinggi. 4P tambah 4L tambah 4T. P, L, dan T kita ganti dengan ini. Jadi 4 kali Y tambah 8 tambah 4 kali Y tambah 4 kali Y kurang 5. Begitu. P, L, dan T diganti dengan diketahui dalam apa nih? Soal ini. Sehingga kali seperti biasa kayak tadi. 4 kali Y, 4Y. 4 kali 8, 32. Tambah 4Y. Tambah 4 kali Y, 4Y, 4 kali min 5, min 20. Nah, gitu ya. Lalu suku sejenisnya kita kelompokkan. 4Y, 4Y, 4Y. Nah, ada 4Y jadi 12Y. Di belakangnya 32 kurang 20, sehingga 12. Nah, keliling kawat itu adalah 12Y tambah 12. Itu. Nah, selanjutnya panjang kawat balok, panjang kawat
Nah, itu ya. Yang tidak lebih dari 196 itu dapat diukur bagaimana? Ya, kita kembali ke atas tadi. 12Y tambah 12 sama dengan keliling kan itu. Maka 12Y tambah 12 kelilingnya kan 156 tadi. Itu K-nya diganti 156. Sehingga 12Y sama dengan 156 kurang 12. Y sama dengan 144 bagi 12. Y-nya 12. Maka Y ini kan lebar tadi. Lebar sudah ketahui 12. Sekarang ditanya tinggi, kita cari tingginya. Y 12, sehingga Y ini kita bisa substitusikan ke Y tambah 8 dengan Y kurang 5. Y tambah 8, 12, tambah 8, 20. Maka panjangnya 20. Y-nya 12, tingginya Y kurang 5. 12 kurang 5 sama dengan 7 cm. Sehingga 7 ini menjadi tinggi maksimum, ukuran maksimum tinggi ya. Ini. Sehingga 7 cm gitu. Lanjut. Diketahui XO dan YO memenuhi sistem persamaan linear. 3X kurang 5Y sama dengan 7. 2X tambah Y sama dengan 9. Nah, ini ada dua persamaan. Ada dua. Bagaimana kita cari nilai setengah XO kurang YO? Oke. Dalam sistem ini materi sistem persamaan linear dua variabel ya. SPLDV. Nah, di sini kita kerjakan dengan cara eliminasi ya. Hanya kita susun seperti ini. Persamaan pertama, persamaan kedua. Ada variabel X dua-duanya, ada variabel Y dua-duanya. Nah, sekarang bagaimana kita mengeliminasi? Eliminasi berarti kita menghilangkan salah satu variabel ini. Kita hilangkan X atau kita hilangkan Y. Misalnya kita mau hilangkan Y. Maka di atas ini kita kali dengan 1. Supaya 1 kali 5 tetap 5. Yang di bawah kita kali dengan 5. Supaya 5 kali Y, 5Y ya kan. Nah, bukan cuma hanya Y saja, tapi semuanya terpengaruhi. Nah, misalnya ini kali 1, maka semua dikali 1. Maka tetap. Ini kali 5, maka semua ini kali 5. Nah, ini jadi 10X. Ini kali 5Y. Ini jadi 45. Nah, setelah itu kita tambahkan. Maka 7 tambah 45, 52. Y dengan Y hilang. Kita eliminasi Y kan tadi. 3X tambah 10X sama dengan 13Y. X sama dengan 52 per 13. X sama dengan 4. Nah, nilai X sudah dapat. Atau XO tadi. Cari Y. Nah, cari Y kita ambil salah satu dari dua persamaan ini. Biasa kita ambil yang di bawah ini. 2X tambah Y sama dengan 9. X-nya sudah dapat 4. 2 kali 4 tambah Y sama dengan 9. 8 tambah Y sama dengan 9. Y sama dengan 9 kurang 8 sama dengan 1. X dapat, Y dapat. Nah, maka sekarang pakai rumus ini. Setengah X tambah kurang Y. Maka setengah kali 4 kurang 1. 2 kurang 1 sama dengan 1. Celin membeli 1 kg daging sapi dan 2 kg ayam potong seharga 94.000. Celin membeli 3 kg ayam potong. Jenny membeli 3 kg ayam potong dan 2 kg daging sapi seharga 167.000. X menyatakan harga daging sapi 1 kg, Y menyatakan 1 kg ayam potong. Sistem persamaan linear dua variabel yang berkaitan persamaan tersebut adalah bentuk ini juga kita kerja kayak tadi. Sehingga kita perlu diingat bahwa X itu 1 kg daging sapi, Y yang mewakili 1 kg ayam potong. Jadi X sapi, Y ayam. Maka kalimat matematika dari Celin punya adalah 1 kg daging sapi. Berarti X 2 kg ayam potong. Berarti 2Y sama dengan 94.000. Begitu saja. Jenny membeli 3 kg ayam potong. Ayam potong tadi itu Y. 3Y. 2 kg daging sapi. 2X. 2X tambah 3Y sama 167.000.
maka pilih ini A. Diketahui himpunan B merupakan bagian, ini bacanya merupakan bagian dari himpunan A. Jadi himpunan B ini merupakan bagian dari himpunan A. A punya bagian, ya gitu ya. Dengan banyaknya anggota A 25, banyaknya anggota B 17. Jadi gabungan kedua-duanya ini berapa? Kita yang gabungan, ya. Dia ini kan merupakan bagian dari A. Kalau digabung, ya dapat kita analisa saja. Seperti itu ya. Nah, jadi saya punya barang, lalu Anda juga punya, tapi yang Anda punya itu saya punya. Nah, maka sama dengan saya punya barang. Nah, gitu sederhana. Oke. Dari suatu kelas terdapat 25 siswa suka membaca, 30 orang suka mengarang, 12 orang suka membaca dan mengarang. Jika terdapat 5 siswa yang tidak suka membaca maupun mengarang, maka banyak siswa dalam kelas tersebut adalah, nah gitu ya. Ya, jadi di sini kita dapat mengetahui bahwa banyak siswa membaca itu 25 orang, ngarang 30 orang, yang tidak suka, yang suka kedua-duanya 12 orang, tidak suka 5 orang. Nah, bagaimana kita mencari siswa dalam kelas itu? Ya, kita lihat ini. NS ini semesta. Semesta itu ada di dalam semua. Yang di dalam itu memuat. Yang membaca, yang mengarang, lalu yang menyukai kedua-duanya, yang tidak suka menyukai kedua-duanya. Sehingga diperoleh ini. Nah, jadi harus dibuat seperti itu. Berikut. Perhatikan pasangan himpunan berikut. Ini namanya pasangan himpunan pasangan berurutan. Kita belajar di relasi dan fungsi. Ya, ada I1, I2, I3, dan I4. Ini E,1, bla bla ini Anda bisa baca. Pasangan himpunan yang termasuk fungsi adalah yang termasuk fungsi. Ini kata kuncinya adalah fungsi. Nah, maksudnya apa yang termasuk fungsi? Berarti dikatakan fungsi adalah setiap anggota pada ada daerah asal atau daerah domain memiliki satu pasang di daerah kodomain. Misalnya dari Lautala, orang Lautala punya teman di Lamatau itu satu-satu. Kalau Lautala ada 2 orang, temannya satu saja boleh, tapi masing-masing punya teman satu, contoh gitu. Nah, sini kita lihat daerah asalnya, domainnya itu E, F, G. Nah, sedangkan daerah kawannya adalah 1, 2, 3. Nah, kita lihat itu. Itu daerah asal, daerah kawan. Maka kalian amati, mana yang punya pasangan satu-satu ini? E, F, G, 1, 1, 1, bertermasuk. E, G, F, 2, 2, 2. Nah, termasuk. 3, termasuk. Ini F, G, tidak bisa karena F dengan F ini punya teman, F punya teman double, tidak bisa. E, F, tidak bisa. Dia kuncinya ada di kelompok pertama, domain. Kalau domain lebih dari satu temannya maka bukan fungsi. Ini jawabannya A. Garis sejajar dengan garis 6x tambah 2y kurang 5 sama dengan 0 adalah titik-titik. Nah, ini soal ini hati-hati sekali. Karena soal ini dia mencari garis sejajar dengan garis ini. Maka caranya bagaimana? Nah, yang pertama kita harus lihat gradiennya. Nah, gradien dari persamaan ini, yang pertama di soal ini. Maka langkahnya adalah 6x tambah 2y kurang 5 sama dengan kita buat ini. Tambah 2y sama dengan 5. 2y sama dengan min 6x tambah 5. Kita rubah saja otak-atik posisi. Maka gradien itu min 6 gradiennya. Tambah ini dibagi dengan setengah, diperoleh ya ini. Dibagi lagi dengan setengah.
Ya, jadi setengah ya, sehingga diperoleh Y, ya 2 diserangkan dengan setengah, 6 diserangkan dengan setengah, 5 juga dibagi 2. Jadi di sini gradiennya negatif 3 nih. Nah, sekarang kita amati option yang punya persamaan seperti ini, Y sama dengan 3X tambah 5 per 2 ini. Yang punya gradiennya min 3 siapa? Ya ini. D ya. Oke. Lanjut. Perhatikan gambar berikut. Nah ini, lihat gambar begini. Kalau melihat gambar seperti ini, Anda ingat busur derajat ya. Garis lurus ini, busur derajat. Berarti ini namanya sudut berpelurus. Sudut berpelurus ya. Ada lagi sudut berpenyiku. Penyiku kalau lurus ini naik. Jadi kalau model seperti ini, ada garis lurus begini, lah dibagi begini, jangankan satu ini, ada bisa 2, 3 sampai kayak velg sepeda itu bisa. Jadi ini ada 2 nih, maka mereka 2 ini kalau dijumlahkan hasilnya 180 kan berpelurus. Oke. Bagaimana kita mencari sudut POQ? POQ ini berapa derajat? Pelurusnya maksudnya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Sudut berpenyiku 90 derajat. Karena berpelurus kan 180 ya. Maka sudut POQ tambah sudut ROQ itu harus sama 180 derajat. 4X tambah 5 dijumlahkan dengan 5X tambah 4. Ini harus 180. Lalu jumlahkan biasa. Suku sejenisnya dijumlahkan. 4X dengan 5X, 9X. 5 tambah 4, 9. 180. 9X sama 180 kurang 9. 9X sama 171. X sama dengan 19. Nah, X ini akan membantu kita untuk mencari kedua sudut ini. Ganti X dengan 19. 4 kali 19 tambah 5. Nah, dapatlah 81. Itu untuk sudut POQ ini. Nah, pastikan suruh cari yang sebelah ya bisa ganti saja X. Jadi Anda cari nilai X dulu. Besok-besok yang kalau berpenyiku juga sama ya 90 derajat. Begitu ya. Oke. Berikut ini. Perhatikan gambar. Disuruh cari X nih. Nah, X. Nah, ini materi tentang garis dan sudut. Nah, jadi ini. Lihat ini Pak, kasih gambar di sini ya. Ini 18 derajat. Sudut yang bertolak belakang di sini juga 18 ini yang ada di sini. Ya, bertolak belakang dengan 18. Ini 18. Tapi 18 dengan sudut yang ini itu berpelurus. Mereka dua ini harus dijumlahkan 180. Ya. Nah, tujuannya kita buat begitu untuk mendapatkan nilai X ini. Nah, kalau begitu ini berapa? Nah, misalnya garis ini kita tarik naik lurus ke atas. Tarik naik lurus ke bawah. Nah, gitu ya. Jadi ini tarik naik lurus ke atas. Take. Nah, maka kita akan dapat menghitung sudut yang di sini. Nah, kalau di sini kan sudah dapat nih 34 di sini. Nah, nanti akan membentuk segitiga kan di X ini. Membentuk segitiga. Cuman sudut ini berapa Pak? Nah, gitu ya. Nah, sudut X ini bisa dicari kalau sudut yang segitiga sudut di sini kita garis naik lurus itu kita ketahui. Cara mengetahuinya mudah. Nah, ini kan 100 berapa? 180. 10 kurang 18 sama dengan 100 berapa? 62 kan? Sekitar itu ya. 162 betul. Ya, 162. Lalu lurus ke atas gitu ya. Maka besar sudut ini dengan sudut ini harus jumlahnya adalah ini jadi 162 nih. Berapa nih?
18. Nah, sedangkan ini gitu ya, luar berseberangan. Sini 18, ini 34. 18 tambah 34 berapa? 18 tambah 34 52. Nah, sekarang tambah X. 3 segitiga ini kan 3 sudutnya 180. Nah, sehingga 180 maka kurang 54 tadi. Nah, sehingga dapatlah 128. Gitu. Oke. Sebuah taman berbentuk persegi panjang berukuran panjang 32 dan lebar 24 meter. Di keliling taman tersebut dipasang lampu dengan jarak antar lampu 4 meter. Banyaknya lampu yang diperlukan adalah ya. Jadi ini kita hitung keliling dulu nih. Keliling persegi panjang. 2 panjang tambah 2 lebar. Atau 2 kali P tambah L. Panjangnya 32, lebarnya 24. Sehingga dapatlah 112 meter ini. Ini baru keliling persegi panjang. Nah sekarang jumlah lampu yang berapa? Kalau ditanam dengan jarak 44 meter. Maka 112 ini bagi 4. Ya kan? Sehingga dapatlah 28 buah. Berikut 2 buah tiang berdampingan berjarak 12 meter. Tinggi tiang masing-masing yaitu 11 meter dan 6 meter. Pada kedua ujung tiang tersebut dihubungkan sebuah kawat. Panjang kawat penghubung antar dua ujung kedua tiang tersebut adalah ini opsinya. Nah sekarang kita tadi diketahui dulu selisih tinggi ya. Selisih tinggi. Tadi 11 dengan 6. Selisihnya 5 ya. Nah sekarang panjang kawat itu kan 12 kuadrat. Ya. Panjang kawat. Ya. Tambah 5 kuadrat. Ya ini pakai apa ya? 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. Nah, 12 ini dapat di sini. 5 kuadrat itu dari selisih tadi. Sehingga dapatlah 13. Sehingga jadi panjang kawat penghubung kedua ujung tiang tersebut adalah 13 meter. Berikut materi tentang lingkaran. Perhatikan gambar berikut. Diketahui AC merupakan diameter ini AC. Jika sudut AOB ini 74 derajat. Cari sudut BDC. Nah, ini materi tentang sudut keliling dan sudut pusat. Yang mana sudut pusat itu besarnya sama dengan 2 kali sudut keliling. Jadi ada 2 sudut keliling yang besarnya dijumlahkan hasilnya sama dengan sudut pusat. Nah, kalau sudut keliling ini, maka sudut pusatnya mana? Ingat sudut pusat itu yang kaki sudutnya ini harus sama. Maka BOC ini sudut pusat. Bisa untuk membantu jawab BDC. Nah, sudut pusat belum diketahui. Cara mengetahui mana? Berdasarkan sudut AOB. Nah, sekarang kamu lihat diameter ini. Diameter ini membentuk sudut berpelurus. Jadi AOB 74. 74 tambah berapa di sini sehingga 180 karena berpelurus. Sama dengan 106. Maka sudut pusatnya 106. Maka setengah dari 106 itu sama dengan 53. Begitu. Jadi tidak lurus ya jawabannya. Harus cari-cari dulu. Banyak rusuk dan sisi prisma segi 5 berturut-turut adalah sisi prisma segi 5 berturut-turut. Ditanya rusuknya. Ingat persegi segi 5. Contohnya di mana itu? Ada bangunan segi 5. Nah gitu ya. Kalau segi 4 berapa rusuk? Segi 3 berapa rusuk? Segi 6 berapa rusuk? Nah jadi di prisma ada rumusan. Prisma segi N
sisi N itu sama dengan N tambah 2. Kalau rusuk prisma N sama dengan 3N. Jumlah titik sudut ada 2N. Nah, N ini menandakan prisma segi berapa. Misal kalau N ini adalah 3, maka sisinya 3 tambah 2, 5. Nah, gitu ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah sisi prisma segi 5 nih. Nah, maka N-nya 5. 5 tambah 2 adalah 7. Rusuknya nih, lihat rusuk segi 5. 3N, maka 3 kali 15. 3 kali 5, sehingga sama dengan 15. Sisi 7 rusuk 15. Jadi bisa manfaatkan rumus ini untuk membantu mencari sisi maupun rusuk dari prisma. Ingat ini. Ya, ini jaring-jaring. Perhatikan jaring-jaring. Jadi untuk mencari apa nih? Jaring-jaring tersebut menjadi apa? Oh, ini prisma segi. Prisma atau limas? Kalau diangkat naik. Oh, limas ya. Limas segi 4. Jangan pilih prisma. Ya, ada 2, berarti tinggal C dengan D. Nah, untuk mencari tingginya, maka 25 ini bukan tinggi. 25 ini sisi miring dari segitiga. Nah, tingginya yang belum dicari nih. Ya, sehingga sekarang kita lipat naik nih. Lipat naik ya ini. Jadi 24 ini setengahnya dari 24 berapa? 12. 18 ini setengah dari 18 berapa? 9. Nah, kan gitu. Itu bisa membantu. Maka sisi miringnya misalnya kita bisa cari. Jadi carinya di sini berdasarkan setengah dari 18 dengan setengah dari apa ini? Panjang 12. Jadi kita bisa buat segitiga segi 4 kecil. Di sini belok ke sini ya. Lalu kita tarik dari sini ya. Oke. Sehingga bisa kita cari sudut ini, bisa membantu. Jadi kalau kita hitung baik itu jawabannya di D itu ya. Oke. Ya. Untuk materi tentang ini Pak akan jelaskan secara tuntas pada video Pak yang berikutnya. Kalau di video berikut Pak akan jelaskan cara untuk mendapatkan yang 20 ini yang Pak maksud tadi. Oke. Nanti ada 27, 28 dan seterusnya ini Pak akan sajikan di video berikutnya. Oke, akhir kata Pak ucapkan terima kasih. Silakan mempelajari, silakan menyimak video baik-baik lalu mencoba mencakarnya kembali sendiri. Jangan melihat videonya lagi. Nonton video dulu baru pelajari secara sendiri untuk persiapkan diri kalian untuk mengikuti tryout atau ujian sekolah. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada penjelasan Pak yang kurang berkenan atau kurang membuat kalian paham. Jangan lupa selalu senang akan matematika, sebab matematika itu berguna ataupun ada di sekitar kita. Matematika itu asik. Oke, sampai bertemu di video Pak selanjutnya.